Kemarin, tepatnya Kamis 30 September 2021, sidang cerai Dena Devanka dan Jonathan Frizzy kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak hanya datang ditemani kuasa hukumnya, Dena juga mengajak sang ibunda. Kendati demikian, sang suami justru tampak tidak menghadiri sidang perceraiannya tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan pihak Dena terkait persidangan kali ini? Benarkah Ijong sempat ketahuan selingkuh sejak tahun 2016 silam? Di sisi lain, Dena Devanka dan Jonathan Frizzy pun masih terjerat dalam urusan saling lapor atas dugaan KDRT. Sempat heboh di media sosial terkait gambar-gambar yang diduga sebagai bukti KDRT yang dilakukan. Lantas, bagaimana tanggapan Dena atas viralnya gambar tersebut? Benarkah Dena punya bukti lebih dari gambar yang menunjukkan dugaan kekerasan yang dialaminya dari sang suami? Pada hari yang sama dengan sidang perceraian Dena dan Ijong, digelar pula sidang mediasi Ririn dan Aldi Bragi. Lantas, seperti apa kelanjutan proses gugatan talak yang diajukan Aldi Bragi tersebut? Benarkah upaya mediasi gagal? Serta, benarkah sejak 5 tahun lalu Ririn sudah menginginkan untuk bercerai dari Aldi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Membangun maligai rumah tangga memang bukan perkara mudah. Ada kalanya kerikil terjal harus dilalui hingga melukai satu sama lain. Hal itu pula yang terjadi dalam rumah tangga pasangan selebriti Jonathan Frizzy dan Dena Devanka yang kini sedang menjalani proses cerai. Sidang cerai Dena dan Ijong pun kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 30 September kemarin. Sayangnya, proses mediasi kedua itu hanya didatangi Dena ditemani sang ibu dan juga kuasa hukumnya. Sementara Ijong justru tidak menampakkan batang hidungnya. Lantas, bagaimanakah penjelasan Dena terkait sidang kali ini? Benarkah upaya mediasi gagal total sehingga kemungkinan rujuk sudah tidak mungkin terjadi? Hari ini ada mediasi lanjutan, makanya ini langsung ke pokok perkara, tapi pihak tergugat nggak datang ya, gitu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Saya juga tahu lah, pasti dia juga nggak datang. Pada saat mediasi pertama nih, saya tekankan lagi ke Pak Hakim itu saya tidak mau lanjut. Saya sampai bilang 3-4 kali saya tidak mau. Tapi dari pihak pengadilan juga berusaha untuk ibaratnya membuat yang terbaik. Akhirnya adalah si mediasi lanjutan. Makanya adalah hari ini gitu loh. Jadi bukannya lebih ke gagalnya, tapi lebih ke apa ya? Ini usaha yang paling terakhir lah. Proses. Iya, proses yang memang harus dijalani oleh pihak pengadilan. Menurut aku kayaknya ini juga sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Kan saya sudah bilang dari awal, sudah tidak bisa dipertahankan, sudah tidak ada perbaikan. Jadi namanya rumah tangga kan kita harus bekerja di kedua belah pihak. Saya nggak bisa berjuang sendiri nih, bener nggak?
gitu loh. Jadi pada saat saya sudah nyerah, saya udah nggak mau gitu loh, karena saya sudah memberikan kesempatan udah berkali-kali. Pada saat saya sudah toleransinya sudah habis, kesabaran saya sudah habis, ya sudah, saya nggak mau. Secara belak-belakan, Dena pun menceritakan masalah rumah tangganya kepada media. Dena mengakui adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Jonathan Frizzy di lokasi syuting. Yang lebih mengejutkan adalah Dena menjabarkan bahwa perselingkuhan sang suami pada kali ini bukanlah yang pertama terjadi. Jonathan Frizzy pun diduga telah berselingkuh dengan wanita bersuami pada tahun 2016. Maka dari itu, tidak heran jika Dena tidak tahan dan menggugat cerai sang suami. Lantas, bagaimanakah curahan hati Dena terkait hal tersebut? Serta bagaimana pula tanggapan ibunda Dena ketika mengetahui perlakuan sang mantu yang diduga berselingkuh serta diwarnai isu KDRT pada anak kesayangannya tersebut. Salah satu di gugatan saya ya saya itu akhirnya memang cekcok itu pastinya ada dugaan perselingkuhan ya. Jadi sekarang saya buka nih, awal-awalnya sekarang saya masih menutupi ya teman-teman ya. Saya di gugatan cerai saya, nah sekarang saya buka memang ada dugaan perselingkuhan. Jadi buat saya udah capek ya, capek menutupi. Saya menutup rapat-rapat, ibaratnya aib rumah tangga yang seharusnya tidak dibuka ke publik. Sekarang saya nggak mau. Sebenarnya gini ya, teman-teman, kejadiannya ini bukan yang pertama. Ya, kejadian bukan yang pertama. Di tahun 2019 juga sudah ada kejadian yang sudah ada yang pertama, ya, dengan seorang wanita yang which is itu istri orang juga. Ya, jadi itu kejadiannya juga udah beberapa tahun yang lalu ya, dari 2016 ya setahu saya. Nah, itu ketahuan sama saya ada sampai 2019. Nah, ya udah, bukan berkali-kali ya. Saya nggak tahu sih yang ketahuan sama saya sih ada yang saat itu dan saat ini. Awal-awal saya masih suka telepon, anak dedek nyariin kamu nih, anak nyariin kamu. Terus awal-awal saya malah dibalikin, kamu jangan cari alasan deh, biar telepon saya, biar cari saya karena alasannya anak. Nah, kayak gitu kan udah nggak sehat ya Mbak. Jadi lama-lama awal-awal saya, oh ya udah deh. Tapi lama-lama saya, ya udah. Akhirnya saya benar-benar kasih pengertian ke anak saya. Udah, jangan, papa lagi sibuk, papa lagi kerja, gitu aja sih. Ya sudah klise lah, ya kan, udah klasik lah gitu loh, ya kan. Dan saya juga takut kalau saya melakukan hal itu, waduh, saya diapain lagi nih sama suami saya, bener gak sih? Jadi saya nggak berani. Bahkan kita pernah juga sih, yaudah deh kita main deh ke lokasi ya mah. Sampai mamaku sih yang bilang, yaudah deh kita main ke lokasi. Wah, itu dia langsung heboh. Anak perempuan satu-satunya, ya kan? Cantik, sekolahin sampai tinggi-tinggi. Sekarang mendapatkan perlakuan seperti ini. Menyesal. Berjuang banget ya, Mah, buat Kak Dena. Ya, harus berjuang. Sampai apapun juga akan. Udah kayak anak saja gitu, anak kita sendiri. Bagus ini, baik gitu, mereka bagus gitu, perhatian. Tapi hanya di 2 tahun terakhir ini aja. Sementara sidang perceraiannya masih bergulir di pengadilan agama, Dena dan Jonathan masih terjerat kasus saling lapor atas dugaan KDRT. Lantas bagaimanakah tanggapan Dena terkait fotonya yang disebut sebagai bukti KDRT tersebar viral di media sosial? Benarkah Dena juga memiliki bukti video yang menggambarkan KDRT yang diduga dilakukan sang suami? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Di tengah sidang perceraiannya yang masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dena Devanka dan Jonathan Frizi masih terjerat urusan saling lapor terkait dugaan KDRT yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Bahkan baru-baru ini beredar foto-foto Dena yang disebut-sebut sebagai bukti pendukung KDRT yang dilakukan Dena pada sang suami. Lantas, bagaimanakah tanggapan pihak Dena terkait viralnya foto-foto tersebut? Benarkah foto-foto itu sengaja disebar oleh pihak Ijong demi menutupi fakta sebenarnya terkait isu perselingkuhan dan juga KDRT yang ia lakukan? Saya ngerasa saya jadi dimanfaatkan. Mungkin bahasanya sebagai apa ya? Boleh nggak saya bilang kayak saya jadi kayak kambing hitam ya? Ya. Jadi untuk menutupi segala sesuatunya, mungkin yang lagi heboh ini, menutupi kesalahannya dia ini, menutupi apa yang terjadi di Polres, saya akhirnya di blow up lah sedemikian rupa untuk menjatuhkan nama saya, untuk menghancurkan saya. Nah itu buat saya tuh kayaknya udah kasar banget ya. Upload itu saya rasa foto-foto yang kemarin diupload, sengaja diupload gitu, Ya. adalah tindakan panik karena Bu Dena pas tanggal 21 ya menerima SP2HP, surat pemberitahuan hasil penyidikan. Hari Senin siang ke Polres setelah dipanggil ya untuk interview lanjutan ini ya. Sorenya preskon nyebarin berita apa foto saya. Wah itu tolong deh simpulin sendiri aja kan nggak bener dong. Baru pergi sama saya nih malamnya lah, pergi sama saya sama anak-anak, jadi saya waduh gila ini actingnya luar biasa, ini actingnya luar biasa, ini actingnya luar biasa. Di sisi lain, setelah pihak Ijong membeberkan foto dugaan KDRT yang dilakukan Dena, kini giliran Dena membuka bukti KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya tersebut. Bukti-bukti itu pun berbentuk tangkapan layar percakapan kasar yang dituliskan oleh sang suami hingga sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh Ijong terhadap Dena. Lantas, seperti apakah penjelasan Dena soal video tersebut? Benarkah ada banyak saksi yang melihat kejadian itu? Yang ada di video ini itu kejadian di bulan Juli. Di saat itu saya kondisi pada saat kondisinya tuh saya lagi berkabung ya. Kejadian itu subuh-subuh, tiba-tiba emosi, marah, terus dia gedor-gedor kamar saya. Dia pengen ngasih anak saya nih, dia pengen pergi lah intinya. Seperti biasa dia mau pergi dari rumah. Pokoknya kalau yang gue blok. Bulan Mei itu saya sudah lebam-lebam, ya. Saya sudah lebam-lebam. Kemudian setelah lebam-lebam itu saya lapor polisi kan, ya. Saya lapor, saya visum karena saya juga ada ketakutan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak, saya takut kejadian hal ini. Saksi tentu ada, yaitu siapa? Orang yang bekerja di rumah saya. Jam 4.52 pagi ya. Dia tiba-tiba fotoin orang, emang gimana? Pulang nggak? Dia fotoin lah, perut sakit jiwa kau Dena, angkat dong, opung gitu. Itu rumah perjuangan gue, awas kau ya. Aku balik kita ribut, besok-besok gue bisa tidur di luar. Setiap hari pulang syuting itu jam 4 pagi, jam 5 pagi ya. Saya sebagai istri mau bagaimana ya. Jadi saya juga ngerasa saya itu 16 tahun sama dia. Saya tahu dong semenjak zaman pacaran, saya tahu lah ritme syuting seperti apa. Saya ibaratnya saya dulu kerja di TV juga, saya ngerti lah gimana. Sampai saya datang nih ke lokasinya. Saya datang jam 2. Terus saya tanya sama security-nya, oh udah pulang mbak, ini mah jam segini udah bersih. Banyak lah kejadian ya. Kalau sampai ada apa-apa sama diri saya, gimana gitu loh. Toh di bulan Mei saya dikasarin, bulan Juli kejadian lagi. Nah kayak gini-gini kan buat saya juga berat ya. Nanti ke bukti kok. Itu aja. Tadi mediasinya sendiri seperti apa di dalam? Ya namanya mediasi mbak, sama aja sih.
Saya cuma membela aja sih apa yang saya nggak perbuat, gitu aja sih. Saya cuma membela kalau saya tidak melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Di waktu dan tempat yang sama dengan sidang perceraian Dena dan Ijong, Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi juga menjalani sidang dengan agenda mediasi. Lantas, seperti apa kelanjutan proses gugatan talak yang dilayangkan Aldi pada Ririn? Dan benarkah Ririn berniat bercerai sejak 5 tahun lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di waktu yang sama dengan sidang perceraian Ijong dan Dena, Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali menggelar sidang mediasi untuk pasangan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi. Sidang tersebut adalah tindak lanjut dari gugatan talak cerai yang dilayangkan Aldi terhadap Ririn. Kendati keduanya sama-sama menghadapi persidangan, namun kali ini baik Ririn maupun Aldi kompak untuk bungkam 1000 bahasa. Lantas benarkah sidang mediasi Ririn dan Aldi telah gagal? Benarkah kini Aldi dan Ririn telah menutup kemungkinan untuk kembali rujuk? Serta bagaimanakah proses kelanjutan sidang perceraian keduanya? Dikit aja Mas, bentar aja. Thank you. Mas. Thank you. Jadi Mas. Mbak Ririnnya mau komen ke Mas, bentar aja. Iya, Mbak Ririn seperti apa Mbak? Makasih ya. Bertemu ke Mas Aldi Mbak. Makasih ya. Sidang hari ini tadi agendanya mediasi ya. Jadi tadi pagi hari ini ada 2 sidang. Sidangan yang pertama adalah sidang dengan hakim mediasi, kemudian dengan sidang hakim perkara. Mediasi berjalan lancar. Kedua-duanya memang sudah berketetapan untuk tidak bisa didamaikan. Keduanya sudah berketetapan keinginan untuk berpisah. Ada permasalahan yang sudah tidak bisa didamaikan kembali ya. Mari kita hargai aja proses persidangan, kan memang hukum acara perdata itu tertutup ya. Mari kita hargai aja proses persidangan. Nanti kita lihat lagi. Agenda selanjutnya sidang Baru nanti akan dibacakan. Baru kita tahu hak asuh. Iya, baru kita tahu. Kita baru tahu di sidang selanjutnya nanti. Kapan? Ini kebetulan karena masih pakai e-court, jadi nanti akan dijadwalkan kembali oleh majelis. Jadi nanti akan dijadwalkan. Sementara proses sidang perceraian antara Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi masih berlangsung, kini mulai terkuak sebuah fakta baru terkait keretakan rumah tangga yang selama ini berusaha disembunyikan oleh keduanya. Kini terungkap sudah jika hubungan rumah tangga Ririn dan Aldi telah retak sejak 5 tahun silam. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum Ririn yang menyebutkan bahwa Ririn sudah sering berkonsultasi dengannya perihal keinginan untuk bercerai. Lantas bagaimanakah kelanjutan agenda sidang berikutnya? Benarkah Aldi Bragi juga meminta hak asuh anak kepada majelis hakim? Sudah lama sekali, sudah beberapa tahun yang lalu itu, sudah sekitar hampir 5 tahunan lah ya. Memang sudah beberapa kali berkonsultasi dengan saya gitu ya. Tapi ya memang tetap dimintakan untuk mempertahankan gitu ya. Tapi memang mungkin permasalahan itu perbedaan prinsip yang memang sudah tidak mungkin lagi diselesaikan. Untuk perkara nomor 2971 pada 3/2021 PJS yang hari ini tadi adalah mediasi antara pemohon dengan termohon. Hari ini dihadiri langsung oleh pemohon prinsipal didampingi oleh kuasa hukumnya, demikian pula termohon Dwi Ariyanti juga didampingi oleh kuasa hukumnya.
hari ini mediasi tidak berhasil antara pemohon dengan termohon, sehingga karena kedua belah pihak tidak berhasil untuk ada perdamaian atau kembali rukun, sehingga perkara tersebut berlangsung dilanjutkan dengan agenda ikot, yaitu agenda selanjutnya yaitu tanggal 7 Oktober 2021 agendanya adalah jawaban secara ikot, tanggal 14 Oktober replik secara ikot, tanggal 21 Oktober duplik secara ikot, dan tanggal 28 Oktober 2021 adalah duplik dalam rekonvensi. Sekaligus nanti kalau duplik rekonvensi ini juga selesai, dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Jadi kemungkinan di tanggal 28 Oktober tersebut antara duplik rekonvensi dan juga pembuktian, selain mengajukan permohonan izin untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon, pemohon juga mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari ketiga orang anak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.